Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Yulianti. Saya mahasiswi semester 2 dari Prodi Diksastra Siada. Di sini saya ingin menanggapi dua berita viral yang ada saat ini guna memenuhi tugas mata kuliah menyimak komprehensif dan kritis. Mari kita simak beritanya. Saudara, jalan rusak yang diperbaiki kilat sebelum Presiden Joko Widodo ke Lampung kembali rusak. Tepat 3 pekan lalu, Presiden Jokowi meninjau jalan rusak di Lampung. Jalan yang sudah mulai retak ini tepatnya berada di ruas Jalan Raden Saleh Tanjung Senang Bandar Lampung. Jalan ini menjadi satu di antara 200 ruas jalan yang mendadak diperbaiki sesaat sebelum Presiden Joko Widodo ke Lampung. Ketua DPRD Bandar Lampung yang mengecek lokasi ini akan segera memanggil Dinas Pekerjaan Umum setempat untuk menjelaskan buruknya perbaikan jalan. Yang telah kita ketahui, pemerintah Lampung itu memperbaiki infrastruktur jalanan hanya dalam waktu sepekan sebelum Bapak Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Lampung. Dan tentunya waktu sepekan itu tidak akan cukup untuk memperbaiki semua ruas jalan yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak dibangun. Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur jalanan di daerah Lampung dirasa kurang maksimal, baik dari segi bahan, material, dan juga waktu pengerjaan. Untuk kedepannya, pemerintah daerah bisa lebih memperhatikan bahan dan material yang akan dipakai. Misalnya lebih baik memperbaiki jalanan dengan menggunakan semen, dan jalan itu dicor, tidak diaspal, menggunakan aspal tipis seperti yang ada di video tersebut. Seharusnya di pinggir jalan itu dilengkapi dengan saluran air agar ketika hujan air itu tidak masuk ke jalanan dan malah merusak jalanan. Dan dari segi waktu pengerjaan, alangkah baiknya perbaikan infrastruktur itu dilakukan secara konsisten dan terus-menerus, tidak hanya diperbaiki pada saat ada pejabat atau presiden ingin mengunjungi daerahnya saja. Mari kita simak berita yang kedua. Banget nih, seorang siswi di Brebes, Jawa Tengah yang memang diminta mundur oleh pihak sekolah karena memang jarang masuk sekolah. Alasan kenapa ia jarang masuk sekolah? Kabarnya karena ia menjaga adiknya yang berstatus gizi buruk. Ya. Ini adalah Anissa Maharani, siswa SMP Negeri 1 Wanasari Brebes yang diminta mundur karena jarang masuk sekolah. Jadi Anissa ini terpaksa meninggalkan jam pelajaran karena harus menunggu adiknya Cynthia Rizky Azalia yang menderita sakit dan tidak punya ongkos untuk pergi sekolah. Sebelum memutuskan akhirnya untuk keluar, Anissa Maharani sering ditegur oleh guru di sekolahnya karena dirinya harus menunggu adiknya secara bergantian dengan ibunya di rumah sakit. Anissa baru bisa berangkat sekolah jika ada saudara yang membantu dan memberikan uang sehingga ia bisa menempuh perjalanan ke sekolahnya yang berjarak 8 km dari tempat kontrakannya. Dalam kasus ini, seharusnya pihak sekolah itu tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak yang merugikan siswanya. Untuk solusinya, mungkin lebih baik pihak sekolah itu memberikan tugas secara online kepada siswa tersebut dan juga melakukan pembelajaran secara daring agar siswa itu tidak tertinggal pelajaran. Sungguh miris sekali ya sebenarnya kasus ini. Harusnya pihak sekolah itu merangkul dan membantu siswanya yang sedang kesusahan, bukan malah menambah beban kepada siswa dan keluarganya. Baiklah, mungkin hanya itu saran dan kritik yang bisa saya berikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok doang gede amat. Menanggapi dua berita viral yang telah berkembang. Dan juga baiklah, mungkin hanya itu saran dan kritik yang bisa saya berikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.